Hai, saya Faizal Bardayat akan menjelaskan ke kalian tentang tiga materi bahasa Inggris yang telah aku pelajari selama 1 semester ini di kelas. Oke, check it out. Jadi, yang pertama itu ada phonetic symbol, yang kedua ada part of speech, dan yang ketiga adalah simple present tense. Oke, pertama aku mau jelasin phonetic symbol dulu ya. Phonetic symbol atau simbol fonetik adalah simbol yang digunakan untuk menjelaskan gimana suatu bunyi terbentuk. Memangnya buat apa sih kita ngejelasin suatu bunyi itu terbentuk? Nah, aku ada contoh nih. Ada kata bank dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu katanya adalah beda. Cara bacanya itu beda. Walaupun kita tahu bank dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia itu menggunakan kata huruf yang sama, ada B, A, N, K. Tapi dalam pengucapan bahasa Inggris di akhir menggunakan ke gitu. Ada keluaran ke. Sedangkan kalau dalam bahasa Indonesia mirip-mirip kita sama Bang, kayak kalau kita manggil Bang Sabda gitu. Bang Farid, Bang Iza, or everything. Nah, terus gimana dong cara ngasih tahu kalau ke dunia itu bahwa ini bunyinya beda loh, tergantung bahasa yang digunakan. Nah, waktunya simbol fonetik bersinar. Oke, sekarang aku mau kasih tahu nih. Sebelum kita lanjut, ada sejarahnya nih fonetik simbol. Kita harus tahu ya, fonetik simbol itu sejarahnya gimana sih biar kita paham gitu. Nah, awalnya seorang ahli bahasa bernama Otto Jespersen mengatakan ide soal International Phonetic Alphabet atau IPA atau Alfabet Fonetik International atau Alfabet Fonetik Internasional dalam suratnya kepada Paul Passy. Pada hakikatnya IPA ini ditujukan untuk memberikan standarisasi pembunyian kata dari berbagai bahasa. IPA kemudian digunakan oleh Paul Passy, Alexander John Ellis, Henry Sweet, dan Daniel Jones sejak akhir abad ke-19 hingga sekarang. IPA masih terus dikembangkan. Nah, terus kita mengenal nih, saatnya kita mengenal International Phonetic Alphabet atau yang kita sebut tadi phonetic symbol. Jadi aku kasih gambar di sini ya. Jadi di sini. Jadi phonetic symbol itu sama-sama kayak makhorijul huruf atau keluarnya huruf kalau kita belajar bahasa Arab gitu, atau belajar hijaiyah. Nah, kita ya. Jadi ada huruf I itu dibaca sheep. Jadi ada sheep, ada sheep, ada good, ada shoot, dan masih banyak lagi. Nanti aku kasih tahu gimana cara bacanya. Read. Sit. Book. To. Here. A. Day. Nah, jadi itu pembahasan kita kali ini mengenai phonetic symbol. Mari kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Oke, selanjutnya aku mau kasih tahu tentang pengertian part of speech. Part of speech. Dengan mengetahui part of speech, seseorang dapat mengetahui fungsi kata pada suatu kalimat.
Selain itu, part of speech merupakan langkah pertama yang perlu Anda pelajari ketika belajar bahasa Inggris. Gunaannya adalah untuk memahami bentuk kalimat dalam bahasa Inggris. Part of speech dalam bahasa Inggris terbagi menjadi 8 jenis, yaitu noun atau kata benda, pronoun atau kata ganti, ada verb atau kata kerja, ada adjektif atau kata sifat, ada adverb atau kata keterangan, ada preposition atau kata depan, lalu ada conjunction atau kata hubung, dan terakhir yang kedelapan ada interjection atau kata seru. Nah, aku jelasin satu-satu ya. Nanti aku kasih tabel di sini. Part of speech, function or job, example, word, example, sentence. Ada verb, action or state, to be, ada to be, have, do, like, word, sing, can, must. Gramedia Literacy is the website. I like Gramedia Literacy. Contohnya. Terus ada yang kedua noun, yaitu thing or person, untuk benda atau seseorang. Itu bisa pen, dog, word, music, town, London, teacher, John. Contohnya, this is my dog. This is my dog. He lives in my house. We live in London. Adjective. Yang ketiga adalah adjective. Describe a noun. Oh, describe a noun ya. Contohnya seperti good, big, red, well, interesting. Terus contoh penggunaannya, Budi is good teacher. Budi is good teacher. Lalu ada adverb. Describe a verb, adjective or adverb. Quickly, silently, well, badly, very, really. Contohnya kayak, my dog is quickly when he is very hungry. He eats really quickly. Terus ada pronoun. Replace a noun. I, you, he, she, some. Tara is Indian. She is beautiful. Lalu ada preposition. Link a noun to another word. To, add, after, on, but. We went to school on Monday. Itu contoh preposition dalam kalimatnya. Terus ada conjunction. Join clauses or sentence or word. Contohnya kayak and, but, dan when. Lalu dalam contoh kalimatnya adalah I like dog and I like cat. I like cat and dog. I like dog but I don't like cat. Dan yang terakhir adalah interjection. Short exclamation sometimes inserted into a sentence. Ada oh, ouch, hi, well. Terus contoh dalam kalimatnya adalah oh, that hurts. That hurts. Hi, how are you? Well, I don't know. Oh, like that. Sepertinya itu aja. Pengertian simple present tense. Simple bermakna ada suatu kejadian. Nah, kalau present artinya sekarang. Intinya, simple present tense adalah kalimat dengan pola bentuk kata kerja yang menyatakan kejadian yang berlangsung di masa depan. Kalau secara nama, rumus untuk tenses, yaitu satu ini nggak terlalu rumit. Pasalnya, kita sering menggunakan tenses ini dalam kehidupan sehari-hari untuk menyatakan fakta dan peristiwa yang biasa dilakukan. Sebelum menyelam lebih dalam, better
better kalau kita ingat kembali struktur dari sebuah kalimat. Jadi dapat kita katakan sebuah kalimat jika terdiri dari 3 hal berikut. Ada subjek, ada predikat, dan ada complement atau perlengkap. Tapi yang wajib cuma 2 guys, yaitu subjek dan predikat. Nah, kalau sudah ingat, yuk kita lanjut ke penjelasan mengenai rumus hingga contohnya. Sebelumnya, udah pernah belum belajar types of sentence atau tipe dalam sebuah sentence gitu? Kalau udah, itu akan memudahkan kita dalam memahami suatu kalimat bisa terbentuk menjadi verbal atau nominal. Jadi yang namanya predikat itu nggak selalu kata kerja ya. Dalam kalimat verbal, setelah subjek akan diikuti kata kerja, V. Sementara itu pada kalimat nominal setelah subjek akan diiringi dengan noun, kata kerja yang bisa kita kenal sebagai auxiliary verb atau to be, kata kerja bantu. Secara umum, rumus simple present tense adalah subject verb 1, s atau us, plus complement untuk kalimat positif dengan pola verbal. Kalau polanya nominal, maka rumus present tense menjadi subject auxiliary plus verb to be plus complement. Sekarang, nominal simple present tense. Nah, kamu bisa melihat lebih detail mengenai rumus present tense sesuai dengan jenis subjek, singular, dan plural melalui gambar di sebelah sini. Gambar di sebelah adalah untuk kalimat positif. Kalau kamu ingin membuat kalimat negatif dan kalimat tanya, rumus kalimat yang digunakan adalah subject plus to be plus not plus complement dalam kurung min. Dan yang kedua adalah to be plus subject plus complement dalam kurung tanda tanya. Contoh simple present tense dengan pola kalimat nominal. Yang pertama adalah positif dulu ya. Kalimat positifnya adalah I am an international school student. Saya adalah seorang mahasiswa. Lalu kalimat negatifnya, she is not an international school student. Dia bukan seorang mahasiswa. Lalu kalimat tanyanya adalah, is she an international school student? Apakah dia seorang mahasiswa? Kemudian ada verbal simple present tense. Sesuai dengan pembahasan sebelumnya, pada kalimat verbal, kamu tidak perlu menambahkan to be setelah subjek, karena yang bertugas menjadi predikat adalah verb. Enaknya verb di tenses ini merupakan bentuk yang dasar dalam artian belum mengalami perubahan. Ini dia rumus kalimat verbal dalam present tense. Ya, ada di samping. Jadi, jika kamu membuat kalimat dengan subjek kata ganti orang ketiga, he, she, it, singular subject, terdapat beberapa kata kerja yang harus ditambahkan. S dan us atau us di bagian belakang. Aku kasih gambar ya di sini ya. Nah, udah paham belum? Sekarang saatnya kita terapkan di pola-pola kalimat. Pertama, positif affirmative simple present tense. Sama seperti nominal, kalimat verbal pun tentu memiliki bentuk positif seperti yang sudah kita bahas di awal. Contoh, kalimat simple present tense. I live in Jakarta. Saya tinggal di Jakarta. Atau kalau kita rubah, I live in metro. Saya tinggal di metro. He live in metro. Dia tinggal di metro. Untuk kalimat negatifnya, negatif simple present tense, itu dan kalimat tanya, maka gunakan do atau does atau do not atau don't dan doesn't
Contoh, I don't live in Bandar Lampung. Saya tidak tinggal di Bandar Lampung. She doesn't live in Bandung. Dia tidak tinggal di Bandung. Pasti pada mikir kan, kenapa doesn't live? Kok enggak doesn't lives gitu kan? Karena pada kata doesn't sudah termasuk penambahan es. Jadi di bagian kata kerja nggak perlu ditambahin lagi gitu ya. Jadi kalau kita gunain doesn't nggak perlu penggunaan lives atau break apa yang lainnya gitu, contoh-contoh lainnya. Lalu ada simple present question atau interrogatif. Pada pola kalimat tanya dipisah menjadi dua bagian, yaitu yes, no, question. Do I work? Apakah saya bekerja? Does he work? Apakah dia bekerja? Sesuai dengan nama jenisnya, yaitu yes atau no question. Jadi kamu hanya perlu menjawab pertanyaan di atas dengan yes, I do. Saya bekerja. Atau yes, he does. Iya, dia bekerja. Gitu ya. Lalu ada WH question. Apa yang kamu pikirkan saat membaca WH? WH? Exactly, yaitu kata tanya dalam bahasa Inggris yang lekat dengan awalan huruf W dan H. What do I play? Who do you play? When does he play? Where does he play? Why do we play? How do they play? Contoh, kumpulan contoh simple present tense lainnya. Kalimat positif. She was to be a doctor. Cause it Grace. They speak English at the office. He likes banana. They play basketball every morning. Untuk kalimat positif. Terus kalimat negatifnya kita bisa gunakan, kita bisa mengucapkan contohnya seperti they don't have any money. Lala doesn't see better in the class. My best friend doesn't love you. You don't listen to me. California is not in United Kingdom. Lalu untuk kalimat interrogatifnya atau kalimat tanya, contohnya, do they talk a lot? Does he play tennis? Does your father drink coffee? Where does he lunch? Does he ride the motorcycle? Oke. Mungkin cuman itu aja pembahasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, dan jika ingin bertanya, silakan bertanya di kolom komentar. Oke. See you again.